Pertama-tama, saya menyampaikan apresiasi Bu Menteri atas capaian dan penghargaan yang diraih sektor pariwisata Indonesia sepanjang tahun 2025. Luar biasa tadi apa yang dipaparkan oleh Bu Menteri, namun Bu Menteri tentunya kita sepakat. Penghargaan bukanlah tujuan akhir kita. Ukuran utama keberhasilan pariwisata tetap adalah peningkatan kunjungan wisatawan, peningkatan devisa kita, dan keberlanjutan serta pemerataan daripada manfaat pariwisata secara nasional. Bu Menteri terkait evaluasi tahun 2025, saya ada beberapa catatan. Saya kemarin sudah dikirim oleh sekretariat presentasi Bu Menteri. Saya sudah membuat beberapa catatan di dalam hal ini. Tolong Bu ya, mungkin catatan saya ini bisa juga menjadi catatan daripada Ibu. Dari paparan Bu Menteri, saya mencermati begini nih Bu, adanya ketidakkonsistenan dalam penetapan target kunjungan wisatawan mancanegara. Kenapa saya sampaikan itu? Saya punya linknya Bu. Saya baca sebelumnya itu kan Ibu mengatakan 13,9 capaian ya Bu ya. Mengalami kenaikan dari 13 poin sekian, 14 naik. Tapi ini Ibu Nilu juga Ibu itu bicara saya punya linknya semua. Target Kementerian Pariwisata ini ke depan itu sebelumnya tuh adalah 16 sampai 17 juta. Saya ingin tahu saja yang benar ini data yang mana. Itu yang paling penting. Bu Made kok yang bicara, ini ada di sini di link saya. Yang penting tuh yang mana? Nah, kalau memang targetnya 16, berarti kan tidak tercapai targetnya. Jadi kita nih nggak bingung sebenarnya data ini nih yang mana yang benar. Mungkin Bu Menteri bisa jelaskan. Juga mengenai devisa. Ibu mengatakan target devisa ini kan, Ibu ini kan dapat input dari anak buah Ibu nih Bu semuanya. Target devisa Ibu itu 17 yang sebelumnya. Capaian Ibu mencapai 18. Tetapi capaian tahun 2024 itu udah 19. Ini ada linknya semua. Jadi saya nggak tahu data yang mana yang benar. Justru saat inilah kita bisa cross check ya, mensinkronisasi data yang ada dan data-data yang ada di media sosial dan lain-lain yang juga itu resmi. Bukan zamannya Ibu nih Bu. Jadi beda nih. Ini resmi statement daripada Menteri Pariwisata dan jajaran sebelumnya. Tentunya Bu Menteri, saya juga harus menyampaikan secara objektif bahwa capaian sekitar 14-15 juta wisatawan itu masih berada di bawah capaian pra-pandemi. Tahun 2019 itu kita udah 16 juta Bu. Udah 16 juta capaian wisatawan kita. Berarti kita ini belum pulih, kan itu aja Bu Menteri. Berarti wisata kita ini belum sepenuhnya pulih. Tentu harapan saya ke depan di tangan Ibu Menteri, kita benar-benar bisa kembali ya kan memposisikan pariwisata kita ini sebelum pandemi yang lalu. Saya melihat statistik, Bu Menteri main statistik, saya juga ngecek statistik. Memang yang namanya peningkatan pariwisata itu Bali ya Bu Menteri ya. Bali itu meningkat, ya kan berarti dan meningkat dari sebelum pandemi. Jadi dia memang sudah pulih kalau Bali itu, ya kan. Nah, dari statistik yang ada saya lihat 70% daripada wisatawan kita itu hanya dari 3 destinasi. Bali, Kepri, Batam, dan Jakarta. Hanya 3 loh. 3 destinasi itu sudah mengindikan 70%. Berarti apa? Berarti kan pembangunan pariwisata di Indonesia ini di tempat lain itu masih ketinggalan Bu Menteri. Ini PR bagi Kementerian Pariwisata. Ya kan Bu Menteri ya, ini catatan saja bagi saya. Kemudian memasuki tahun 2026 ini Bu Menteri tentunya saya ingin menekankan penetapan target yang tegas. Saya tadi juga dengar kembali, kemarin sudah saya baca. Target itu selalu
antara 18 sampai 20, 17 sampai sekian. Target is target. Ranknya tuh jangan terlalu jauh. 17 sampai 19, 18 sampai 20. Kita sepakat bersama. Kita targetkan 2026 18 juta. Namanya juga target, Bu. Nggak kecapai ya mau dia. Kan ada alasan-alasan untuk tidak tercapai. Jadi jangan kita membuat target yang rangingnya itu terlalu besar, Bu Menteri. Sehingga kita tidak fokus target yang mana nih yang mau kita capai. Jadi saya minta Bu Menteri mungkin kita sepakati saja di rapat ini target kita nih berapa sih sebenarnya. Jangan 18 sampai 20. 18 sampai 20 itu besar loh ranknya. Jauh. Jadi kita sepakati 18 ya 18 saja gitu loh Bu Menteri. Kemudian saya juga menilai perlu fokus kebijakan pengembangan destinasi Bu Menteri. Saya tadi di presentasi Bu Menteri ada 10 prioritas ya Bu Menteri ya. Saya nggak ngerti. Sementara yang 10 prioritas ini kan udah jadi prioritas juga sebelumnya. Di statistik nggak ada yang naik pariwisatanya. Terus ngapain aja Menteri Pariwisata yang sebelumnya? Kan itu pertanyaan saya. Sudah dijadikan prioritas destinasi itu udah lama gitu. Dan super prioritas itu udah lama. Tapi kenapa di angka statistik kenaikannya nggak ada gitu. Berarti bukan destinasinya yang salah. Yang salah itu adalah pengelolaannya, tata kelolanya, kan gitu Bu Menteri. Yang ini yang harus kita perbaiki ke depan. Mungkin dengan banyaknya Bu Menteri prioritas-prioritas ini kan Bu Menteri masih 4 tahun lagi. Mungkin tahun ke depan Bu Menteri konsentrasi di 2 prioritas aja deh. Promosi di situ, semuanya digeber di situ. Sehingga 2 tahun ke depan lagi konsentrasi di mana. Jadi capaiannya itu bisa terlihat. Jadi enggak sporadis semuanya sama aja. Enggak bisa melihat capaian kalau dilakukan seperti itu. Dari 10 prioritas destinasi, tahun ini mau prioritas di destinasi mana nih? Ambil 2, 3. Semua promosi digeber ke sana. Semua program digeber ke sana. Di akhir program terlihat ada peningkatan upaya-upaya kinerja daripada Kementerian Pariwisata.